Walaupun background kami itu bukan di pariwisata, background kami di kalau santri itu kan lebih ke 70% di agama. Iya. Ya, cuma kami coba di situ juga kami bisa berdakwah, jadi sehingga tidak lebih dari tadi jarak dakwah itu kami bisa berdakwah dengan hal itu. Walaupun kami tidak bisa berdakwah dalam mimbar. Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih serius ya. Kemudian jalan-jalan saya lihat, maaf, sekarang mereka harus menggadaikan nyawanya kalau mau datang Sumbar. Betul. Jadi satu hal yang tiang coba catat di beberapa negara yang sudah maju, mereka menjadikan jalannya itu menjadi aman dulu. Di tempat-tempat wisata itu, contohnya Malaysia itu, dari awalnya mereka berguru di kita tahun 90-an gitu. Nah sekarang malah kita coba belajar di mereka bagaimana memberikan fasilitas, berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi di YS Podcast spesial, kedatangan sahabat yang sangat luar biasa. Bahkan beberapa kali saya ketemu di tempat yang beliau rintis dan sekarang sudah menjadi sangat fenomenal di Lombok Timur, terutama di Sembalun. Ada Taman Surga Rinjani di situ. Ada beliau di baliknya. Alhamdulillah sudah hadir. Ada Ustadz Zamroni. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Terima kasih sudah mampir di YS Podcast. Sudah bersedia berbagi cerita. Siap Ustadz ya? Kita ngobrol santai. Apa yang kita bisa ceritakan? Iya. Ustadz, kalau menjadi santri. Nah, ini kan beliau ini santri nih ya. Perlu teman-teman ketahui beliau ini mondok dulu, kemudian dari situlah mungkin terbentuk jiwa santriprenernya nih. Nah, ini kita akan wedik. Bagaimana Ustadz dulu, Ustadz Zamroni atau Zamroni sebagai pondok itu seperti apa dulu Ustadz? Iya, dulu kalau bisa kami cerita, jelas dari perjalanan hidup kami. Ini di usia sebelum masuk pondok pesantren. Kebetulan orang tua kami pedagang gitu. Sehingga pas waktu libur sekolah, istirahat sekolah kan sering diajak untuk nimbang jagung ya. Nah dulu orang tua jual beli jagung, jual beli padi gitu. Sehingga tumbuhlah jiwa entrepreneur. Ketika masuk pondok pesantren, kami juga diamanahkan untuk memegang, kalau kami bahasakan Qismus Syirkah. Qismus Syirkah itu adalah bagian koperasinya ya. Di usia ataupun kelas 1 aliyah itu kita sudah diberikan amanah untuk memegang itu, dan alhamdulillah kami coba di sana. Kemudian itu menjadi skill awal untuk kami bisa mengembangkan potensi yang lain. Oke, jadi di pondok ini berarti sudah mulai ya? Sudah menjadi bukan sembarang santri kalau saya bilang katakan. Jadi artinya santri yang memiliki kegiatan bukan hanya ngaji, bukan hanya setor hafalan gitu, tapi ada kegiatan lain gitu. Betul. Jadi kami dulu nama dia OP32, organisasi pelajar. Itu kebetulan kami di bagian koperasi. Dan koperasi itu waktu itu nggak ada modal ya. Coba cari modal. Pinjam di orang tua waktu itu. Wah, kembali juga nih ke orang tua. Untuk menghidupkan koperasi. Bagaimanapun struggle untuk bagaimana menghidupkan itu. Betul. Karena kita diberikan tanggung jawab ya. Sehingga koperasi itu alhamdulillah hidup. Karena kami diberikan waktu itu kalau tidak salah 2 tahun ya untuk mengembang itu. Sehingga dalam keadaan koperasi yang tidak punya dana, punya modal, alhamdulillah kami coba carikan bagaimanapun caranya, walaupun hanya sekedar minta bantuan di orang tua. Iya. Jadi mengelola koperasi ini sudah kecil-kecil mengelola koperasi. Siswa sebagai anak pondok gitu. Nah, kalau sekarang nih Ustadz nih, selesai mondok itu perjalanannya kemana lagi nih? Ini kita akan telusuri nih, karena ada sesuatu yang harus kita pelajari Ustadz. Sejak kita di pondok mengabdi, belajar mengajar di pondok, kemudian kami mencoba ikhtiar mencari pengalaman di beberapa negara.
satunya di Singapura, Iya. Malaysia. Ya, kadang juga kami sekali-sekala ke Saudi Arabia ya. Masya Allah. Jadi mencari pengalaman. Kemudian di Indonesia dari ujung Sabang sampai Merauke juga kami coba mencari pengalaman ya. Kami berburu dengan alam, sehingga alhamdulillah apa yang hadir pada saat ini adalah bagian dari rihlah ilmiah kami, rihlah literasi dan rihlah yang kami bahasakan sering rihlah literasi dan rihlah silaturahim yang kami bangun. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi menuntut pengalaman ini, mencari pengalaman sampai ke luar negeri. Kemudian berapa tahun Ustaz dulu di luar negeri? Dari 2012 sampai 2018 ya. Kita kurang 7 tahun berjalan, dan di negara orang pun kami di samping menimba ilmu, kami juga berdagang kecil-kecilan. Dan itu bermacam produk yang kami coba datangkan. Kami create, namanya ada sejadah digital itu. Orang bisa belajar dari sejadah, belajar sholat dan sejadah. Kemudian kami ada herbal. Kemudian juga memasuk kopi-kopi di sekitar 200 kios ataupun toko-toko yang ada di kota Kuala Lumpur. Ya, jadi itu memang perjalanan hidup kami lah. Jadi orang yang tidak ada apa-apanya, alhamdulillah. Masih belajar sampai saat ini. Masya Allah. Berdasarkan pengalaman di luar negeri. Jadi saya yakin itu sudah mulai menggunakan digital itu. Sudah menggunakan media sosial. Nah, terus pulang nih. Gelisah nggak? Ketika melihat keadaan di rumah nih, melihat keadaan lingkungan sekitar, apa yang pertama kali terbersit Ustaz? Di Ustaz. Jadi kalau untuk media sosial, kami juga menggunakan dulu di usaha kami yang kecil-kecilan itu, menggunakan online marketing gitu. Kemudian Facebook Ad itu dari 2012 ya kami pakai. Bagi teman-teman baru berkembang di Indonesia sekitar tahun 2015 ya. Betul. Dan sepulangnya kami perbedaan yang sangat jauh. Di negara orang, di kota besar itu kami tinggal itu begitu mudah mendapatkan kesempatan untuk belajar ya, membangun relasi-relasi itu. Dan sepulangnya kami di kampung, alhamdulillah ada relasi-relasi yang kami coba gali sedikit demi sedikit. Ini yang kami alhamdulillah ada sampai saat ini. Luar biasa ini. Jadi jejaring di luar negeri, kemudian dibawa untuk mengembangkan kampung halaman. Nah, pertama kali Ustaz, yakin nggak? Nah, ini kan kalau kebiasaan di luar kan, sudah sekian tahun artinya posisi nyaman. Nah, begitu pulang pertama kali, langsung ada keyakinan nggak? Sepertinya bisa saya terapkan ini di sini nih. Ketika kami balik waktu itu kita terkena musibah ya. Gempa bumi yang begitu dahsyat tahun 2018 dan Juni. Kami balik pada minggu pertama gempa bumi itu, sehingga minggu kedua kami merasakan bagaimana dahsyatnya gempa bumi, dan sekitar itu musibah kami lihat ini menjadi pelajaran penting. Di saat itu bangunan rumah hancur ya, kemudian tempat-tempat ibadah hancur, sehingga alhamdulillah disitulah kami coba berpikir bagaimana bisa berkontribusi untuk pembangunan di Lombok Timur, khususnya kami karena kebetulan kami di Lombok Timur, dan bagaimana pembangunan untuk Nusa Tenggara Barat pada umumnya. Dan alhamdulillah dengan jejaring kami bahasakan tadi, kami bawa para sahabat-sahabat untuk sedikit tidak membangun, berkontribusi untuk membangun Lombok Timur dan membangun Nusa Tenggara Barat. Saya dengar ini jejaringnya ini. Jadi bergerak untuk membantu masyarakat, terutama kan banyak yang rusak, yang roboh fasilitas ibadah, masjid maupun musola. Nah, Ustaz, bukan berarti kita harus menyebut apa yang sudah kita perbuat. Maksudnya di sini adalah bagaimana untuk dengan apa yang kita miliki. Nah, bagaimana jejaring Ustadz itu bekerja sehingga bisa membangun atau membantu banyak pembangunan masjid maupun musola. Saat itu memang saya lihat kontribusi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat agak minim ya. Kita bukan mengecilkan siapapun dan bercerita tentang penipuan siapapun, cuma saya lihat agak minim kontribusi
Ya. Anggaran-anggaran itu memang tidak ada sedikit pun diarahkan secara khusus untuk pembangunan masjid dan musola secara permanen. Sehingga ini saya berpikir ini agak berat bagi masyarakat untuk membangun kembali. Ya. Kita tahu bersama bahwa pembangunan satu masjid saja itu membutuhkan puluhan tahun untuk mereka bangun secara permanen, secara utuh. Dan ini saya melihat ini agak berat ya, sehingga saya juga berpikir why not, saya harus berkontribusi dan saya sekarang berada di sini gitu. Ya. Sehingga saya coba bangun kreasi kembali, telepon teman-teman. Ya. Alhamdulillah para teman-temannya juga kebetulan adalah masa kepercayaan di teman-teman itu, dan kita bawa mereka datang dan satu persatu alhamdulillah terbangun secara permanen, dan alhamdulillah sekarang bisa dinikmati dan bisa dimanfaatkan oleh para masyarakat. Masya Allah, jadi sebuah kebanggaan Ustaz. Jadi artinya kita pulang ya bukan hanya saja membawa pengalaman dan lain-lain, ternyata jejaring kita juga bisa bekerja untuk membantu masyarakat. Nah, berikutnya Ustaz, saya ingin ke Sembalun ini. Oh iya. Ya, sebelum memutuskan membangun Taman Surga Rinjani, Ustaz, apa sebetulnya yang membuat Ustaz ini kayaknya di Sembalun? Itulah, membangun sebuah tempat wisata yang sangat luar biasa di situ gitu. Apa awal atau momentum awalnya Ustaz menemukan bangun ini aja itu? Oh iya, ini sedikit agak secret ya, dalam artian waktu saya balik dan keliling ke beberapa kecamatan yang ada, baik Lombok Timur, Lombok Utara, Lombok Barat itu, sebelum itu saya mendengar obrolan kecil dari para pengusaha-pengusaha yang dari luar. Waktu itu gempa bumi di saat murah-murahnya tanah sehingga para teman-teman saudara kami yang tertimpa musibah itu dengan kepepetnya keadaan dan dia perlu dana, begitu diobrol tanah-tanah, sehingga waktu itu jaringan pengusaha-pengusaha yang dari non muslim yang datang ke Sembalun itu, sehingga saya coba rasa hibah dan rasa khawatir di situ, sehingga nanti kalau mereka ini menjadi mayoritas di sini dan mencoba memulai aktivitas mereka di situ, tentu warna-warna mereka ya akan kita ikuti. Sehingga saya mencoba memberanikan diri walaupun seadanya kalau masa pondok itu tidak ada rontan akar pun jadi di dewata keadaan itu memaksakan kami berpikir, mengoret-ngoret, kemudian berpikir kembali bagaimana ini wujud itu. Tadi pikiran tadi itu bagaimana kita memulai dulu, jangan mereka memulai. Sehingga kami lihat ada lokasi yang begitu strategis dan kami coba eksekusi, dan istilah kami mulai belajar gitu, walaupun background kami itu bukan di pariwisata, background kami di kalau santri itu kan lebih ke 70% di agama ya, cuma kami coba di situ juga kami bisa berdakwah jadi sehingga tidak lebih dari tadi jarak dakwah itu kami bisa berdakwah dengan hal itu, walaupun kami tidak bisa berdakwah dalam mimbar. Kami tidak pintar berpidato gitu, tapi alhamdulillah dari ini mungkin kami bisa berdakwah juga. Wow. Yang pernah berkunjung ke Taman Surga pasti langsung membayangkan sudut-sudut apa saja yang ada di sini. Gitu. Ustaz. Membentuk gunung itu, tebing itu. Jadi saya yakin Ustaz akan riset juga. Riset beberapa tempat yang kira-kira adaptif, cocok gitu untuk diterapkan di situ. Nah, sehingga ada perosotan pelangi dan lain-lain, dan memang saya melihat warnanya saat ini misi Ustadz untuk ke dakwah itu sudah mulai terwujud. Nah, ini misi mengedukasi masyarakat dengan tidak bermaksud menggurui tapi nanti masyarakat akan melihat sendiri bahwa di situ bukan hanya bersukacita, bersenang-senang aja di situ gitu. Nah, konsepnya itu Ustadz nih, konsep Taman Surya itu seperti apa yang ingin diangkat itu? Baik, konsep yang paling fundamental yang kami coba hadirkan, pertama idkhalus surur ala qalbil mu'minin shadaqah, memasukkan suatu kegembiraan kepada hati sanubari orang-orang mukmin itulah termasuk sedekah. Kami tidak bisa bersedekah dengan uang. Kami coba bersedekah dengan cara kami, dengan pikiran kami, dengan wujudkan. Contohnya bagaimana tadi tagline yang kami coba
tengahkan di situ, yaitu the place of unlimited happiness itu. Tempat di mana semua kita bisa bergembira ya. Artinya orang yang datang bisa bergembira, yang gembira, orang bisa teriak di situ. Orang meluahkan kegembiraannya di situ. Kemudian para teman-teman yang tidak ada pekerjaan ya. Kita buka lapangan pekerjaan untuk mereka. Mereka bergembira di situ. Betul. Tanah yang sebelumnya kering kerontang, bebatu-batuan, kita makmurkan. Artinya tanah juga gembira sekilas ini kita tata dengan kita. Kemudian desa di situ juga bergembira, para pedagang-pedagang itu sekarang alhamdulillah progresnya begitu baik ya. Kita lihat pedagang-pedagang itu yang dulunya cuma 1-2 sekarang sudah hampir puluh-puluh di pinggir jalan yang mendagang, berjualan stroberi, berjualan. Kemudian branding dari Sumbawa itu semakin terangkat lagi, dan itu aset Nusa Tenggara Barat yang begitu mahal. Kami berkeliling ke beberapa provinsi Indonesia dan selihat Sumbawa itu amazing gitu. Belum bisa dikalahkan itu. Sehingga kami berat hati untuk tidak ikut berkontribusi, walaupun tahapnya sekarang baru belajar kami. Baru belajar ini yang kami belajar sih. Mudah-mudahan izin Allah Subhanahu wa taala terus bisa berkembang dan bisa tadi dari satu titik ini bisa konsep tadi idfalus surur ala qalbil mu'min, supaya kita bisa membuka kegembiraan di tempat yang lain. Samping kami berdakwah ya, dalam artian yadul ulya khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Dakwah itu kita perlu bensin. Jadi nggak mungkin kami terus mohon ke orang-orang gitu ya. Sehingga kemandirian ini, kemandirian ekonomi ini itu hebat kita seorang muslim. Nah, itu perlu kami perkuat, dan alhamdulillah lewat pembelajaran ini mudah-mudahan juga teman-teman yang melihat kekurangan kami juga bisa berpesan bahwa ada kekurangan, sehingga kami juga bisa menambal kekurangan kami. Wow, luar biasa. Ini kuncinya beliau ini selalu mengatakan belajar terus. Ustaz, perkembangannya sejak pertama kali nih Taman Surga itu melihat perkembangan, saya lihat itu ada tambah-tambahan terus itu. Ada kalau berkunjung ke sana ada yang baru gitu. Ada yang baru. Nah, kita kan selalu menjadi yang dinamis, selalu berubah gitu. Jadi sisi inovatif pariwisata, kalau saya melihatnya Ustaz, inovasi yang disuguhkan di sana itu sesuatu yang baru di sini. Saya melihat perlu membuat atau memancing orang untuk menikmati keindahan maha indah yang diciptakan oleh Allah yang ada di sekeliling situ. Tapi perlu juga kita pancing dengan seperti Taman Surga itu. Ustaz, konsep maha indahnya Sembalu yang sudah diciptakan oleh Allah itu kemudian diangkat lagi nih, coba diinovasikan lagi. Betul. Selama ini Ustaz mendapat, kalau saya berbicara sedih atau tantangannya ada nggak kira-kira ketika Ustaz memulai di situ mengembangkan Taman Surga itu Ustaz? Tentu sesuatu hal yang baik pasti akan dibarengi dengan tantangannya. Karena bisa saja berdakwah tentang suatu hal yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Begitupun kami ketika kami mulai juga suatu hal yang baik, yang kami yakin itu baik. Tantangannya di awal, prosesnya bagaimana pembebasan lahan, kemudian bagaimana negosiasi, dan bagaimana kami mencoba untuk bermasyarakat dan masyarakat di sana. Awalnya kami dianggap kompetitor, anggapnya kami ini musuh gitu. Tapi lambat laun gitu, kami buktikan bahwa kami adalah sahabat. Kami ini bagaikan air bukan api itu yang bisa air, sehingga manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat. Bagaimana dengan adanya ini branding yang kecil ini bisa terus mendatangkan berbagai orang. Ini baru-baru kemarin ada yang dari Jeddah, dari Malaysia, dari Singapura, ada juga dari Lisin gitu. Artinya branding tadi yang sedikit itu bisa memancing. Harapannya kami bagi teman-teman yang punya pemikiran, punya ide dan punya gagasan, tuangkanlah di situ. Kemudian supaya orang stay cukup lama di Sembalun. Karena kalau ini hanya sekedar ini saja,
mereka kan nggak stay lama, cuma 1 hari mereka cukup untuk berkeliling. Kalau ada sekitar 20-30 tempat yang berbeda, kondisi yang berbeda, kemudian desain yang berbeda, konsep yang berbeda, saya yakin mereka akan datang. Uniknya Sumba, uniknya kita di NTB, kita menggaungkan wisata halal tourism. Ya, betul. Yang sekarang yang terkenal adalah Gili Trawan, Gili Air dan sebagainya. Di situ mohon maaf itu semua dihalalkan. Malah terbalik dari Wisata halal. wisata halal tadi. Ya. Nah, satu-satunya untuk mempertahankan dan adatnya yang begitu kuat di situ, Sembalun dan Betul. para agawawan asatizah di situ. Alhamdulillah cukup, sehingga ini modal kita yang tidak seharusnya untuk kita rusak dan kita sejaga bersama. Sehingga saya yakin sekali lagi yang masakan tadi di berbagai tempat yang coba jalan mengamati dan sebagainya, Sembalun itu belum bisa dikalahkan ya. Belum dikalahkan. Jadi aset Nusa Tenggara Barat, aset Lombok Timur, marilah kita jaga bersama. Sehingga pemikiran kami kenapa kami harus inovasi lagi, ditambah rencananya ada penginapan, semuanya penginapannya itu pengajian. Nanti konsep-konsep Tungguru nanti ada pengajian di situ, ada pengajian fikih, ada pengajian tauhid, ada pengajian waris gitu. Mereka belajar 3 hari di situ, datangkan kita siapkan satisnya yang fakar di bidang itu. Mereka mengaji sambil berlibur, sehingga bahasa tadi halal tourism, wisata religi itu ada nih spotnya gitu. Kita bukan hanya se-branding belaka gitu. Jadi itu yang mencobakan dari kami yang orang yang kerdil ini, mencobalah mendatangkan sesuatu yang bermanfaat terutama untuk Nusa Tenggara Barat, wabil khusus di Lombok Timur. Wow, kalau konsepnya seperti itu ada pasar yang cukup menarik nih, malah Malaysia. Ya, saya makanya dengan tadi itu kan dengan relasi pengalaman, saya coba kombinasikan dengan apa yang SDM kita yang ada di NTB ataupun khususnya di Lombok Timur. Sehingga nantinya branding tadi halal tourism itu bukan harusnya kita ke mana-mana. Harusnya dulu ke Timur Tengah kita fokuskan karena mereka mayoritas Muslim ya. Artinya pangsa pasar itu jangan diambil oleh Bali dulu gitu. Nah, sekarang SDM kita siap apa tidak? Lokasi kita siap apa tidak gitu. Kita branding wisata halal, cuma tempat-tempat yang seharusnya mereka mendapatkan kenyamanan yang jauh berbeda dari di Bali, kemudian tempat-tempat yang terbuka itu. Sehingga harus membedakan nih kita di tengah-tengah antara Bali dan Labuan Bajo sekarang nih yang sedang berkembang nih. Nah, kita tengah-tengah nih. Kawasan ekonomi khusus juga. Iya betul. Ini cake semua ya. Cake kita 3 cake ya. Jadi sehingga what's different gitu. Apa yang berbeda dari tempat-tempat ini? Betul. Di situ kan mayoritas, mohon maaf gitu. Ini juga mayoritas. Gitu. Nah, kita mayoritas nih. Gitu. Betul. Apa sih branding kita untuk kita berbeda dari? Gitu. Oke. Jadi ini memunculkan karakter yang kuat. Sebetulnya ya dari satu jalur ini ada kawasan ekonomi khusus semua ini. Betul, ini cake semua. Cake semua ini. Jadi memberikan nilai tersendiri terhadap Sembalun. Nah, yang selama ini ya kita hanya melihat pemandangan alam dan nanti kalau inovasi, kalaulah ada 10 ya seperti Ustaz Zamron itu ada di sini. Saya yakin ini akan menjadi dahsyat lagi, Ustaz. Nah, Ustaz, dalam rencana besar Ustaz nih, Ustaz Zamron nih, apa kira-kira ke depan dalam waktu dekat ini yang menjadi plan yang ingin dikembangkan sehingga misi berbagi kegembiraan melalui wisata ini akan tercapai, Ustaz? Baik, kalau kami lihat dengan keluhan-keluhan para wisatawan yang datang dengan minimnya penginapan di Sembalun ya, karena event-event besar itu pertimbangannya begitu berat untuk dilaksanakan di sana karena minimnya penginapan, sehingga mereka harus berpisah nih ketika mengadakan acara. Karena skala 100 kamar itu tidak ada di sana, belum disiapkan. Artinya peluang besar bagi teman-teman yang ingin berusaha, yang ingin membuka lapangan pekerjaan, yang ini juga memakmurkan bumi kita, yaitu khususnya di Sembalun itu ayo kita bareng-bareng nih kita siapkan fasilitas ini. Insya Allah kita tidak akan rugi di sini. Dan di satu sisi kita bukan menjadi tamu di rumah sendiri. Betul. Jadi inilah yang kami harapkan. Jadi niat kami ingin berkolaborasi semua pihak, baik pemerintah yang ada nanti, mudah-mudahan nanti
Ya. Provinsi Nusa Tenggara Barat lebih serius ya. Ya. Kemudian jalan-jalan saya lihat, maaf, sekarang mereka harus menggadaikan nyawanya kalau mau datang Sumbawa. Betul. Jadi satu hal yang Tiam coba catat di beberapa negara yang sudah maju, Ya. Mereka menjadikan jalannya itu menjadi aman dulu. Oke. Di tempat-tempat wisata itu, contohnya Malaysia itu, Ya. dari awalnya mereka berguru di kita tahun 90-an Ya. gitu. Nah sekarang malah kita coba belajar di mereka-mereka. Bagaimana memberikan fasilitas, pemerintah itu lebih hadir lebih dulu dari mereka-mereka, memberikan fasilitas-fasilitas lebih layak. Ya. Nah salah satunya kami tekankan adalah di podcast ini mungkin bisa nanti didengar oleh pihak yang menentukan kebijakan itu. Artinya jalan-jalan raya, kalau KLU alhamdulillah sudah bagus. Ya. Di Lombok Timur kita punya PR yang besar. Ya. Ya artinya jalan ini belum terasa aman. Karena kalau sudah aman mereka akan nyaman ya. Kalau sudah nyaman mereka akan return untuk datang. Berulang kali akan datang. Jadi PR kita dari pemerintah itu, kita kolaborasi dengan pemerintah nih. Bagaimana pemerintah itu menjadikan jalan ini jadi aman. Ya. Jangan mereka lagi rasanya menggadaikan nyawanya untuk datang ke Sumbalun ya. Betul. Sehingga kuantitas wisatawan yang datang lokal maupun yang luar daerah itu maupun mancanegara, kuantitasnya lebih banyak dari sebelum-sebelumnya. Bayangkan di Malaysia itu wisatawan mancanegara itu datang 30 juta per tahun. Indonesia kita mempunyai tempat yang tidak kalah dengan tempat itu. Jauh lebih menarik. Tapi kenapa dia didapatkan branding itu adalah kota yang paling aman dan nyaman. Sehingga dari nyamannya itu bisa menjadi aman. Bayangkan, lihat kalau kita masuk ke Soekarno-Hatta di bandaranya, harga air berapa? Harga air bisa 15.000 sampai 20.000. Kecil. Kalau Malaysia itu RM1.5 itu sudah. Kepada itu bandara sama bandara ya. Bedanya. Ya tinggal ketegasan dari pemerintah bagaimana ini menjadikan pariwisata kita ini menjadi aman sehingga dia akan merasa nyaman dan dari nyaman itu berulang kali untuk datang ke tempat. Wow, Ustaz, saya rasain ini kalaulah banyak yang memiliki stakeholder terkait yang merasa berkepentingan, artinya Ustadz menyoroti akses. Iya, betul. Kita ke Sembalun berpikir 2 kali, Ustadz. Iya, betul. Kendaraan itu harus betul-betul fit ya. Nggak berani kita sembarangan. Walaupun saya ya sudah 5 kali lebih lah, apalagi Ustadz bisa tiap hari. Jadi kita harus mikirkan dulu nih. Jadi mobil layak apa enggak untuk naik situ? Karena banyak kejadian itu nyawa juga sudah banyak layang di situ itu. Nah, saya berpikirnya sama Ustaz. Seandainya ada alternatif jalan yang menuju Sembalun dan itu bisa nyaman, orang bisa menikmati perjalanan di Sembalun itu akan akan membuka lebih banyak lagi sebetulnya tempat-tempat wisata yang lain. Karena untuk membangun di situ dengan akses jalan sekarang itu akan menjadi sangat mahal. Nah, ini kan kalaulah seandainya ada jalan yang agak jangan terlalu tinggi lah kalau boleh ini kan, atau aman pokoknya ya. Saya rasa pembangunan di Sembalun juga akan lebih cepat. Iya, betul. Kan jalan itu dibagi, ada kabupaten, ada provinsi, ada kawasan TNGR itu dikelola oleh pusat ya. Iya. Ya tinggal kolaborasi saya sebenarnya. Bagaimana kolaborasi antara Kabupaten Lombok Timur, kemudian provinsi dan TNGR yang bisa juga kan teman-teman anggota Dewan Pusat itu bisa menyuarakan nih. Ini penting sekali. Nah selama ini kan jarang disuarakan. Sehingga terlihat alhamdulillah kalau Lombok Utara sudah berbenah nih. Artinya kan orang dari Mataram itu kan mereka lebih dari Lombok Utaranya. Nah sekarang ini terutama Lombok Timur ya betul serius atau tidak. Kemudian Nusa Tenggara Barat serius atau tidak gitu. Jalan sebenarnya sudah agak lebar ya. Kita lihat cuma rumput-rumput ini bagaimana. Padahal cuma digaji satu hari mau berapa sih orang-orang yang bisa yang bisa membersihkan rumput tadi gitu kan. Nah tinggal nanti kolaborasi antara Kabupaten Lombok Timur, kemudian Provinsi Nusa Tenggara Barat dan TNGR itu bagaimana membesar ruas yang lebih luas. Tinggal diminta alokasi dikit di pusat iuran bersama lah. Kita bisa membangun ini, saya yakin ini menjadi solusi. Jadi artinya keseriusan nih antara tiga ini Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Pemprov Nusa Tenggara Barat dan yang TNGR-nya. TNGR ini selesai, saya yakin selesai. Ini tidak berat ya, saya yakin. Cuma
ini diberatkan oleh mereka apa tidak gitu. Ya, Iya. Ya mohon maaf ya, jangan tersinggung siapapun ya. Betul. Saya ingin menyuarakan inilah realita yang ada. Kalau Betul. kita ingin maju pariwisata kita, buat jalan itu menjadi aman dulu. ya, betul. Dan memang ketika naik, terutama daerah Swile Ya, atas Swile. itu, ya jadi itu memang terasa sempit. Betul. Itu karena tumbuhan yang ada dan mobil mohon maaf berpikir untuk lewat itu Betul. karena baret. Padahal kalau diturunkan 10 atau 20 orang per hari dan gaji 150 per hari, itu baru 3 juta loh. 20 orang loh personilnya. 30 juta kali dengan sebulan. Ya. Baru berapa sih? 3 juta kali 30 baru 90 ya. Ya. 90 kali Ya. berapa? Ini tidak sebanding dengan apa namanya itu PAD kita ya. Ya. PAD kita, dan dari sebenarnya kalau ini sudah menjadi aman, artinya kalau kita tekan para pelaku-pelaku pengusaha-pengusaha yang di sana untuk membayar tax, membayar pajak dan sebagainya, mereka tidak berat ya. Artinya ada win solution lah. Ya, Mereka ditekan untuk membayar pajak, Betul. tapi tugasnya pemerintah dong nih. ya, take and give-nya itu Ya. lah. Ya imbang lah gitu kan. Ya, perbaikilah ini sehingga kan kalau sudah wisatawan semakin banyak kuantitasnya, Ya. tentu pajak yang diminta ke pelaku-pelaku usaha itu kan makin banyak dong. Betul. Nah artinya di situ adalah pemikiran yang Ya. lebih jernih lah di situ, dan kemudian dari kejernihan pemikiran itu bisa memutuskan dan bisa menandatangan. Betul. Semoga dari podcast ini bisa didengarkan oleh berbagai pihak ya. Artinya ini bukan hanya keluhan Ustaz Zamroni sebagai yang mengembangkan di sana, tapi kita juga sebagai Iya ya betul. Nah, kita juga sebagai masyarakat ini berharap banyak. Iya. Betul, sangat mengerikan, apalagi papasan dan mobil besar atau Iya. di situ tidak ada pilihan. Mobil harus menyerempet tanaman yang ada di pinggir itu, Ustaz. Saya pernah mengalami soalnya. Betul. Pernah mengalami dan ya baret. Karena ternyata bukan hanya bukan rumput. Iya. Ternyata dahan-dahannya udah keras gitu, Pak. Oke, ini jadi perhatian ya buat kita semua. Berikutnya Ustaz nih, saya menarik melihat berikutnya. The next. Ini. Apa yang ingin Ustaz kembangkan lagi nih? Ya kan Taman Surga kan sudah. Kemudian ingin membuat penginapan lagi. Ada nggak rencana ekspansi ke daerah lain ini? Ya kalau diizinkan Allah, memang kita berniat ya. Ya. Cuma kemampuan kita seperti apa, supaya kita tidak apa namanya itu terlalu banyak anunya, kita tidak mampu. Tapi atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan ini by bulan ini kita sudah Ya. membuka cabangnya. Wow. Belum boleh dibocorkan tempatnya ya. Ya rencananya kemungkinan di Kota Bima, Masya Allah. ujung Ya. Nusa Tenggara Barat. Wah. Di ujung Nusa Tenggara Barat kita membuktikan bahwa di situ kan sudah dekat Labuan Bajo nih. Gitu. Betul. Sehingga dari Labuan Bajo itu bisa datang ke Kota Bima, dan bisa juga mereka bisa menikmati keindahan Nusa Tenggara Barat di Kota Bima. Wah. Jadi teman-teman di Bima soon insyaallah. Oke, tunggu ya masyarakat Bima ya. Akan ada hadir sebuah wahana baru ya. Ya insyaallah itu lebih besar lah. Iya. Taman Surga. Wow. Ada ikon baru nih ke Bima. Iya. Tepatnya di Kota Lawat. Di Lawata ya. Kalau tidak ada aral meningkat insyaallah Oke. di Pantai Lawatannya, Pantai Lawata. insyaallah itu akan menjadi murniaswar baru di Nusa Tenggara Barat. Wow, semoga Ustadz Amin. berjalan lancar. Amin. Wah, ini ikhtiar mengembangkan ekosistem pariwisata ya. Iya. Jadi agar lebih menarik, lebih sehat, sehingga jumlah kunjungan pariwisata bisa meningkat, dan tentu tujuan kita adalah nanti wisata halal itu Iya betul. bukan hanya sekedar branding halal ya. Iya. Dalam pelaksanaannya ya Ustaz Ya, ya. mudah-mudahan itu bukan menjadi jargon saja ya. Ya. Itu kami harapkan. Oke, sangat luar biasa Ustaz nih. Nah, terakhir nih. Nah, saya ingin Ustaz menyampaikan pesan nih kepada bukan hanya saja santri sebetulnya, pada generasi muda kita di Nusa Tenggara Barat. Bagaimana untuk mari bersama membangun mungkin bisa mengarah ke kamera. Oh gitu, ya. ini kamera. Ya, yang ini Ustaz nih. Mohon maaf, Ya, ya. Oke. Kameranya baik. Ya. Assalamualaikum selamat tahun jari, sahabat-sahabat santripreneur khususnya karena kebetulan kami adalah santri. Teruslah untuk berpikir positif bahwa segala keadaan yang ada memang inilah yang terbaik. Tetapi Allah siapkan jalan yang lebih terbaik untuk kita di saat kita berpikir bagaimana untuk maju dan bisa berubah.
Ibaratnya seperti kata, kalau kita hanya sekedar kata itu di tempat yang dingin dan mereka dan itu dia agak rasa tenang ya, dia akan diam di situ. Ya. Tapi berbeda ketika dia ditaruhkan air panas sehingga dia mencoba melompat. Lompatan itu dia tidak sangka bahwa lompatan itu sejauh itu. Jadi sebenarnya kita punya potensi masing-masing, punya kelebihan masing-masing. Ayo gali kelebihan dan potensi kita itu, kemudian aplikasikan dia sebaik mungkin. Kalaulah itu salah, mari kita perbaiki. Kalaulah itu kurang, kita tambah. Sehingga lewat potensi-potensi ini mudah-mudahan Allah hadirkan kita yang terbaik untuk kita, untuk keluarga kita, untuk kabupaten kita, untuk provinsi kita, umumnya untuk negara kita, tercinta negara Indonesia. Terima kasih. Alamin. Luar biasa, Ustaz. Terima kasih sudah mampir di YS Podcast, berbagi cerita inspiratif. Ya, jadi santri tidak hanya berhenti. Nah ini kalau kita ambil dari Ustaz Zamroni, tidak hanya berhenti untuk mengisi-ngisi mimbar, tapi ada alternatif lain, cara lain untuk terus berdakwah. Iya. Nah, inilah opsi yang dipilih sama Ustaz Zamroni. Ya, jadi mengembangkan selain pesan dakwahnya nanti bisa sampai, juga sekaligus mengembangkan ekonomi daerah kita. Wow, ini luar biasa. Semoga selalu diberi kemudahan Amin. mengembangkan berikutnya lagi. Amin. Oke, sekali lagi terima kasih Ustaz sudah mampir di YS Podcast. Sukses terus gitu. YS Podcast semua. Ya, amin. Oke, sahabat YS Podcast, demikian yang bisa saya bahas dengan Ustaz Zamroni. Keren, santripreneur. Ya, santripreneur ini sangat luar biasa. Jadi santri berdaya saing yang sangat luar biasa. Ini salah satu tokoh kita. Semoga beliau bisa berkiprah lebih luas lagi di tengah masyarakat kita. Amin. Jumpa lagi di konten YS Podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbagi cerita untuk saling inspirasi. YS Podcast.